Ya, sebentar. Sebentar kalau mau baca soalnya. Itu mau baca. Ini baca doa dulu. Kita mau membaca kajian agama Islam. Allah berikan kemudahan untuk tentang akhlak, bisa menyelesaikan Allah. Nah, sekarang ujian pendidikan agama Islam. Oke. Marilah tanda senang pada A, B, C atau D. La a'budu ma ta'budun adalah potongan dari surah Al-Kafirun yang artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. C. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. D. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Itu tujuan bulan di sini. Bisa. La'budu wa ta'budun artinya apakah katakanlah Muhammad, aku tidak akan menjadi kasih Rasulullah. La'budu adalah potongan dari surat Al-Kafirun yang artinya A. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. C. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. D. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang mana? La'budu ma ta'budun itu artinya yang mana? Apakah A, B, C atau D yang mana? Yang mana?
Ada pun susah kalau kayak gitu. Nomor 2, surah Al-Humazah terdiri dari berapa ayat? Surah Al-Humazah. Apakah A6, B7, C8, D9? Yang mana? Nomor 3, perhatikan doa di samping berikut ini. Doa tersebut adalah doanya ya. Nah, ini dulu asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bersaksi bahwa Allah semata tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-Mu yang rajin bertaubat dan mensucikan diri. Doa tersebut adalah doa apa? Apakah A, setelah sholat 5 waktu, B, ketika mau berwudu, C, setelah berwudu, D, bangun tidur? Nomor 4, bacaan doa keluar kamar mandi adalah A, Ghufronaka, B, Astagfirullah, C, Subhanallah, D, Masya Allah. Ya, kamu biasanya suka baca kalau kita keluar dari kamar mandi. A, Ghufronaka, B, Astagfirullah, C, Subhanallah, D, Masya Allah. Keluar kamar mandi belum? Soalnya melihat Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim adalah bacaan sholat ketika A, sujud, B, ruku, C, iktidal, D, tasyahud. Sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada bacaan sholat pada bagian apa? Apakah A, sujud, B, ruku, C, iktidal, D, tasyahud? Mana? Ini bisa nggak sih? Makanya kan kalau milih kita enggak gitu. Soal nomor 7, ciri-ciri orang yang beriman sebagai berikut kecuali A, berpikiran positif, B, berbaik sangka, C, toleran, D, mementingkan diri sendiri. Ciri-ciri orang beriman sebagai berikut kecuali A, berpikiran positif, B, berbaik sangka, C, toleran, D, mementingkan diri sendiri. Ciri-ciri orang beriman kecuali
apakah A, B, C atau D? Mana? Soal nomor 8. Ikut merasakan orang lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, diderita orang lain adalah pengertian dari A. Simpati, B. Empati, C. Toleransi, D. Berbaik sangka. Bisa memahami orang lain, ikut merasakan, dia bisa memahami orang lain. Apakah A. Simpati, B. Empati, C. Toleran, D. Berbaik sangka. Apakah A, B, C atau D? Nomor 9. Nomor 9. Perhatikan mukjizat yang diterima pada Nabi berikut ini. 1. Dapat berbicara pada binatang. 2. Dapat berbicara ketika masih bayi. 3. Tidak mempan dibakar api. 4. Dapat menyembuhkan orang buta. 5. Dapat menyembuhkan orang yang sakit lepra. Mana sajakah yang merupakan mukjizat Nabi Isa alaihissalam? A. 1, 2, 3. Jadi 1 itu dapat berbicara pada binatang, 2 dapat bicara ketika masih bayi, 3 tidak mempan dibakar api. Atau yang B. Atau yang B. 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu dapat berbicara ketika masih bayi, 3 tidak mempan dibakar api, 4 dapat menyembuhkan orang yang buta. Atau yang C. 1, 3, 5. 1 dapat berbicara pada binatang, 3 tidak mempan dibakar api, 5 dapat menyembuhkan orang yang sakit lepra. Atau D. 2, 4, 5. 2 itu dapat berbicara ketika masih bayi, 4 dapat menyembuhkan orang yang buta, 5 dapat menyembuhkan orang yang sakit lepra. Yang mana yang mukjizat Nabi Isa? A, B, C atau D? Nomor 10. Menurut Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling A. beriman, B. bertakwa, C. bersabar, D. berguna bagi orang lain. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang apa? Orang yang paling A. beriman, B. bertakwa, C. bersabar, D. berguna bagi orang lain. Yang mana? A, B, C atau D? Nomor 11. Meyakini adanya hari akhir, hukumnya adalah A. wajib, B. sunnah, C. makruh, D. Meyakini adanya hari akhir, hukumnya apa? Apakah A. wajib, B. sunnah,
C makruh, D haram. Gimana? Hari kiamat pasti akan datang. Kita wajib mempercayai baik lisan maupun batin. Iman kepada hari kiamat membuat kita A. Bersenang-senang lebih banyak, B. Meninggalkan ibadah yang harus dilakukan, C. Beribadah lebih khusyuk, D. Mengabaikan adanya hari kiamat. Iman kepada hari kiamat membuat kita A. Bersenang-senang lebih banyak, B. Meninggalkan ibadah yang harus dilakukan, C. Beribadah lebih khusyuk, D. Mengabaikan adanya hari kiamat. A, B, C atau D? Kamu bisa nggak duduk di sini? Kamu susah. Pada hari kiamat, pada hari akhir nanti semua amal manusia akan dihitung. Maka sebaiknya kita selalu A. Mencatat sendiri amal kita, B. Berlatih cara berhitung dengan baik, C. Bersembunyi agar tidak kelihatan, D. Berusaha beramal soleh. Nah, pada hari akhir nanti semua amal manusia akan dihitung. Maka sebaiknya kita selalu apa? Apakah A. Mencatat sendiri amal kita, B. Berlatih cara berhitung dengan baik, C. Bersembunyi agar tidak kelihatan, D. Berusaha beramal soleh. Apakah A, B, C atau D? Apa tadi? Ini menunjuk apa? Zakat fitrah dikeluarkan setiap A. Setelah Idul Fitri, B. Menjelang Idul Adha, C. Bulan Ramadan, D. Bulan Zulhijjah. Zakat fitrah dikeluarkan kapan? Apakah A. Setelah Idul Fitri, B. Menjelang Idul Adha, C. Bulan Ramadan, D. Bulan Zulhijjah. Mana zakat fitrah? Apakah A, B, C atau D? Lihat dong. Lihat dong. Nomor 15. Berikut ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kecuali A. Orang fakir, B. Orang miskin, C. Orang kaya, D. Orang berhutang. Yang berhak menerima zakat kecuali A. Orang fakir, B. Orang miskin, C. Orang kaya, D. Orang berhutang. Mana kecuali apakah A, B, C atau D? Perhatikan peristiwa berikut ini. 1. Lahir sebagai anak perempuan.
2. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 3. Menjadi pengusaha yang sukses. 4. Kematian pasti datang. 5. Badan sehat karena makan cukup gizi. Nah, peristiwa yang merupakan qada Allah adalah A. 135. 1. Lahir sebagai anak perempuan. 3. Menjadi pengusaha yang sukses. 5. Badan sehat karena makan cukup gizi. Atau yang B. 1, 2, 4. 1. Lahir sebagai anak perempuan. 2. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 4. Kematian pasti datang. Atau yang C. 2, 3, 4. 2 itu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 3. Menjadi pengusaha yang sukses. 4. Kematian pasti datang. Atau yang D. 3, 4, 5. 3 itu menjadi pengusaha yang sukses. 4. Kematian pasti datang. 5. Badan sehat karena makan cukup gizi. Kodok. A, B, C atau D? Hikmah beriman kepada qadar Allah adalah A. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. B. Tidak menerima pemberian dari orang tua. C. Berusaha merubah ciptaan Allah. D. Menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada Allah. Hikmah beriman kepada qadar Allah adalah A. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. B. Tidak menerima pemberian dari orang tua. C. Berusaha merubah ciptaan Allah. D. Menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada Allah. Hikmah beriman kepada qadar. Harus ingat qadar itu artinya apa? Apakah A, B, C atau D? Tunjuk aja, mau tunjuk. Bentar dari dengan hadisnya. Nanti kalau susah. Sebentar. Tunjuk. Untuk audio sama kameranya tidak dibalikan ya. Tuh. Lihat. Sama kan? Oke, sekarang udah dikit ya. Nomor 18. Apa tanda rasa syukur kita ketika mendapat rezeki? A. Berpuasa. B. Berprasangka baik. C. Bersimpati. D. Bersedekah. Tanda rasa syukur kita ketika mendapatkan rezeki. A. Berpuasa. B. Berprasangka baik. C. Bersimpati. D. Bersedekah. Yang mana? Apakah A, B, C atau D? Oh iya, kita sudah diterima. Terima kasih. Terima kasih. Yang mana? Jangan digeret, jangan digeret. Kami dengan sudah diterima. Jangan digeret. Bilang nanti, nggak tahu jawabannya. Yang mana? Nah, gitu kok, tunjuk sekali. Lihat. 19. Soal nomor 19. Tidak
Tidak mengejek orang yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan orang tersebut adalah contoh sikap. A. Ikhlas, B. Simpati, C. Toleransi, D. Hidup rukun. Tidak mengejek orang yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan orang tersebut adalah contoh sikap. A. Ikhlas, B. Simpati, C. Toleransi, D. Hidup rukun. A, B, C, atau D? Beban. Soal nomor 20. Sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan sifat pemberani, jujur, dan tegas adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi yang terkenal dengan sifat pemberani, jujur, dan tegas adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Siapa sahabat Nabi yang berani, jujur, dan tegas? Apakah A, B, C, atau D? Nah, sekarang soal selanjutnya. B nomor 1. Bagaimana bunyi surat Al-Kafirun ayat 6? Apakah A. Qul ya ayyuhal kafirun, atau B. La a'budu ma ta'budun, atau C. Wala antum a'buduna ma a'bud, atau D. Lakum dinukum waliyadin. Yang mana yang Al-Kafirun ayat 6? Apakah A. Qul ya ayyuhal kafirun, B. La a'budu ma ta'budun, atau C. Wala antum a'buduna ma a'bud, atau D. Lakum dinukum waliyadin. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Al-Kafirun ayat 6. Yang mana? Bagaimanakah bacaan duduk di antara dua sujud? Apakah A. Subhana rabbiyal azim, atau B. Robbana walakal hamd, atau Robbighfirli, atau Subhana rabbiyal a'la? Yang mana bacaan duduk di antara dua sujud? Apakah A. Lihat dulu, Subhana rabbiyal azim, atau B. Robbana walakal hamd, atau C. Robbighfirli, atau D. Subhana rabbiyal a'la. Yang mana? Jangan digeret. Apakah A, B, C, atau D? Lihat. Sebutkan dua contoh hormat dan patuh terhadap orang tua. A. Mendoakan orang tua dan mendengarkan nasihatnya. B. Melakukan hal-hal buruk dan kurang bersyukur. C. Mengabaikan perintahnya, minta uang jajan yang banyak. D. Mendoakan keburukan orang tua dan mengolok-olok orang tua. Mana yang contoh hormat dan patuh terhadap orang tua? A. Mendoakan orang tua dan mendengarkan nasihatnya. B. Melakukan hal buruk, kurang bersyukur. C. Mengabaikan perintahnya, minta uang jajan yang banyak. D. Mendoakan keburukan orang tua dan mengolok-olok orang tua. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Kamu lihat gak sih?
Sebutkan dua macam zakat. A. Infak dan sedekah. B. Wakaf dan zakat. C. Zakat fitrah dan zakat mal. D. Sedekah dan zakat fitrah. Dua macam zakat, apakah? A. Infak dan sedekah. B. Wakaf dan infak. C. Zakat fitrah dan zakat mal. D. Sedekah dan zakat fitrah. Yang mana? A, B, C atau D? Lihat dulu. Nomor 5 dengerin. Apa tanggapanmu jika temanmu menghidupkan petasan di jalan yang ramai dilewati orang? A. Menegurnya dengan marah-marah. B. Menasihati baik-baik. C. Memberitahu bahwa perbuatan itu patut dicontoh. D. Menyetujui perbuatan tersebut. Apa tanggapanmu jika temanmu yang menghidupkan petasan di jalan yang ramai dilewati orang? A. Menegurnya dengan marah-marah. B. Menasihati baik-baik. C. Memberitahu bahwa perbuatan itu patut dicontoh. D. Menyetujui perbuatan tersebut. Yang mana? A. B, C atau D?